Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama Bapak Suhaimi. Hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu tentang pelajaran fikih. Bab yang pertama yang berjudul adalah tentang rukun Islam. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Walaupun dalam keadaan yang demikian, tetap belajar harus semangat. Tidak boleh lemas, tidak boleh jenuh, dan ingat tidak boleh bosan. InsyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Baiklah, pada pertemuan ini mari kita bahas yang pertama. Islam adalah agamaku. Ingat, dalam materi ini kita harus menerima kebenaran daripada rukun Islam, karena itu sifatnya adalah wajib karena kita adalah orang Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjalankan sikap percaya diri dan penuh tanggung jawab sebagaimana agama yang kita anut. Selanjutnya kita harus mengetahui dan menyebutkan rukun-rukun daripada rukun Islam yang pertama sampai dengan yang kelima, serta menghafalnya, mengetahui dan juga menghafal rukun Islam. Selanjutnya nanti kita akan menyebutkan contoh masing-masing daripada rukun Islam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat, dan yang terakhir adalah yang kelima, serta menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan kita semuanya. Orang Islam wajib mengetahui rukun Islam dan wajib mengamalkannya. Baiklah anak bapak sekalian, mari kita pertama kita perhatikan apa itu rukun Islam yang pertama. Kita ingat ada sebuah hadis menyatakan bunyan Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Dengan rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatain, yaitu 2 kalimat penyaksian atau sering kita sebut 2 kalimat syahadah. Syahadah yang pertama itu adalah mengenai tentang ketauhidan. Itu yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Sedangkan syahadah yang kedua adalah kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti itu adalah 2 kalimat syahadat. Kita ulang sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus anak bapak sekalian. Nah, luar biasa. Harus diingat, yang pertama adalah 2 kalimat syahadah. Selanjutnya yang kedua, harus kita ketahui rukun Islam yang kedua kita sebagai orang Islam adalah iqamis shalah. Apa itu iqamis shalah? Mendirikan sembahyang atau mendirikan sholat. Nah, ada berapa sholat yang wajib kita dirikan dalam sehari semalam? Sebagaimana Rasulullah ketika mengambil kewajiban sholat ini kepada Allah. Apakah 50 atau 5? Nah, yang Allah wajibkan kepada kita hanya 5 waktu. Pahalanya adalah sebanding dengan 50 kali sholat. Ingat, 5 waktu kita lakukan, pahalanya sebanding dengan 50. Itu yang Allah berikan kepada kita. Maka kita berbangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah salat duhur. Kapan kita lakukan salat duhur? Kita perhatikan anak-anak bapak, ketika matahari sudah di atas kepala kita bergeser sedikit. Nah, udah azan di masjid.
berarti itu sudah masuk waktu sholat duhur. Sekitar jam 1 ataupun kurang ataupun lebih sedikit. Itu yang pertama. Berapa rakaat kita lakukan sholat duhur? Sholat duhur itu ada 4 rakaat. Ingat, sholat duhur wajib kita lakukan 4 rakaat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ingat anak, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Itu yang pertama, sholat duhur. Selanjutnya adalah sholat asar. Sholat asar kapan kita lakukan? Di ketika hitung-hitung jam kita. Karena jangan kita hitung matahari. Hitung-hitung jam kita. Bisa-bisa jam 4. Bisa-bisa nanti kadang-kala setengah 4. Tergantung. Mudah kalau kita untuk sekarang. Di ketika sudah azan, kira-kira jam setengah 4 lewat. Ataupun jam 4 kurang. Udah azan di masjid. Udah azan di musala, udah azan di surau. Nah, berarti itu sudah masuk waktu asar. Ingat berapa rakaat? Untuk waktu asar itu 4 rakaat kita lakukan. Ingat, untuk waktu asar 4 rakaat kita lakukan, tetap tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Maghrib itu jumlah rakaatnya adalah 3 rakaat. Kapan kita lakukan? Di ketika matahari sudah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, nah kita lihat matahari sudah terbenam, sudah hilang dia, berarti menyatakan sudah masuk waktu maghrib di masjid, sudah azan. Selanjutnya adalah sholat isya. Itu di ketika selesai sholat maghrib, sambil menunggu-nunggu waktu tidak lama, masuklah waktu isya. Waktu isya juga demikian, itu berjumlah 4 rakaat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ingat anak bapak sekalian. Dan yang terakhir adalah yang kelima, salat subuh. Yang kelima adalah salat subuh. Berapa rakaat kita lakukan? 2 rakaat. Kapan waktunya? Di ketika subuh. Hitungan kita itu sekitar jam 5 ataupun bisa-bisa jam 5 lewat. Tergantung, kalau untuk sekarang kita di ketika azan jam sedemikian, nah itu berarti sudah masuk waktu subuh. Kita ulang sekali lagi apa? Ada berapa waktu yang wajib salat untuk kita? Ada 5. Yang pertama duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, udah itu isya 4 rakaat, dan yang terakhir subuh 2 rakaat. Mari kita praktekkan. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga itu adalah shaum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apa itu puasa? Nanti dalam setahun sekali kita akan merasakan demikian. Kita akan Allah wajibkan. Ini mudah kita lihat di ketika setahun sekali masjid biasanya penuh. Udah itu banyak orang gak ada yang jualan makanan pagi. Nah berarti itu menandakan bulan puasa. Nah insya Allah orang tuanya, ayah-ayahnya, mama-mamanya, ketika kita ajak makan mereka nggak mau, berarti itu menandakan bulan suci Ramadan telah tiba. Dan banyak tanda-tanda yang lain. Yang keempat itu adalah kita membayar zakat. Ini adalah rukun Islam yang keempat, adalah membayar zakat. Anda bapak sekalian harus mengetahui, ini kadang-kala kita zakatnya sudah dibayar oleh orang tua masing-masing. Nah, anak-anak nggak ada yang bayar zakat sendiri, sudah dibayar oleh ayahnya, oleh mamanya, dan lain-lain. Ini juga wajib pada kita 1 tahun sekali kebiasaan dilakukan pada bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, yang terakhir, rukun Islam yang kelima adalah naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu dan juga aman jalan. Ingat, kita mampu, selanjutnya aman jalan dan punya kesempatan. Hari ini, Pak, tahun ini kenapa tidak ada haji? Karena aman tidak terdapat di kita. Karena lagi ada virus corona. Jadi
kita tidak aman. Makanya haji untuk tahun ini, walaupun banyak orang kaya yang telah mendaftar, banyak orang-orang yang telah Allah panggil mereka, tapi nggak jadi untuk tahun ini, insya Allah tidak masalah, dikarenakan tidak aman kita untuk berangkat haji. Kenapa sekalian? Apa ulang sekali lagi? Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadah. Yang kedua, sembahyang sehari semalam 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji ke Baitullah. Oke, terima kasih pada seluruh bapak sekalian. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan ada video-video selanjutnya. Mohon disimak karena nanti kita akan ada tugas dari guru bidang studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart.